Rumah ini loh yang aku bangun dengan nominal 200 juta. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Mama Tulen. Hehehe. Kali ini aku lagi ngomong bocilku, tapi pas lagi ngomong bocilku tuh minggat dan ternyata dia itu arah mainnya lari ke proyek bangunan rumah baru aku yang ada di bawah sana, guys. Ya malum karena di sana ada rombongan kakaknya dan bocil-bocil yang lainnya, jadi dia tuh ikut. Wah, kebetulan banget nih sekalian aku mau ngontenin rumah baru aku untuk aplikasi merah, soalnya udah lama banget aku nggak ngonten buat aplikasi merah. Gimana mau ngonten di aplikasi merah, sekarang aku lagi sibuk ngonten di aplikasi biru, guys. Di aplikasi merah itu menurut aku lumayan ribet ya, soalnya durasinya harus agak panjangan. Kalian tuh sendiri kan gimana sulitnya seorang pemula mau buat durasi video yang panjang dan menarik. 1,5 menit aja udah bisa jadi VOD, apalagi kita bisa buat video dengan durasi 3 menit ke atas. Iya guys, rumah ini yang aku bangun dengan nominal dana 200 juta. Wah, gimana menurut kalian? Apakah mahal? Dengan ukuran 18 dikali 12 meter. Dan kerangkanya semuanya full baja juga. Ini tuh cor buat bangunan permanen 2 tingkat, guys. Kalau menurut aku pribadi ini tuh murah banget, guys. Soalnya di era zaman tahun 2026 ini semua serba mahal. Bukan cuma sembako, tapi bahan material itu juga ganti harga. Awal aku belanja material di Sungai Lilin di bos besar orang Cina ya 150 juta. Terus aku tuh masih kekurangan bahan, jadi harus sedia dana darurat. Dan kalian mau tahu sekarang akhirnya rumah ini aku bangun dengan dana berapa? Di angka 230 juta, guys. 18 kali 12 meter, apa nggak kebesaran? Ya nggak kebesaran, guys, soalnya ini aku bagi dua dengan toko. Sebenarnya masih nggak percaya sih, tapi bener-bener ini tuh nggak mimpi, guys. Ya Allah, terima kasih banget. Ini tampak depan bagian rumahku. Maklum ya masih berantakan soalnya masih dalam proses pembangunan. Dan ini got di depan rumahku itu ada paret gajah, guys, besar banget, jadi harus dibuat juga. Nah, ini tampaknya dari agak jauhan dari jalan raya ke sana ya, guys. Sebenarnya masih nggak nyangka banget ini tuh beneran apa mimpi sih. Masih nggak percaya, tapi aku bersyukur banget karena kemurahan Tuhan di umur 30 tahun aku udah bisa bangun rumah dengan nominal yang fantastis menurut aku, guys. 230 juta, guys, bukan 230 ribu. Nggak kebayang ternyata aku akhirnya bisa punya rumah sendiri. Lega banget. Qadarullah, ada hikmahnya juga di balik rencana penggusuran rumahku yang ada di tanah pemerintah di fasilitas umum di pelataran pasar itu. Untuk rencana penggusurannya sih di surat edarannya itu tertera di sana bulan 6 tahun 2026. Nah, berarti sekarang ya, guys ya. Untuk aja rumah aku nih udah di mode 80% pengerjaannya, berarti sekisaran 1 bulan lebih lagi udah selesai. Jadi kalau seandainya udah ada proses pengerjaan pengusuran untuk tanah fasilitas pasar ini, aku mungkin masih minta tegang perpanjangan waktu sampai rumahku benar-benar jadi. Soalnya aku nggak mungkin pindah kalau rumahku belum jadi. Gimana mau pindah, guys? Kalian tahu sendiri, aku kan dagang, dan kalian tahu sendiri yang namanya dagang itu belanjaannya tuh banyak banget dan perkakasnya juga pasti banyak banget. Kalian bayangin sendiri, guys, seperti etalase, meja kasir, rak-rak, galon, tabung gas, belum lagi perkakas rumah tanggaku yang seambrek kayak kasur, lemari, mesin cuci, kulkas, meja makan, perak-rakan piring dan lain sebagainya. Itu mau ditaruh mana kalau rumahku di bawah itu belum selesai. Jadi seandainya udah memang mulai, aku minta jangka sampai rumah aku selesai. Karena itu aku di sini nggak ambil harian tapi langsung borongan, guys. Bayangin aja 60 juta. Niatnya kan pengen supaya cepet dan bagus. Nggak nyangka ternyata di sini terjadi kendala di lapangan. Tukang yang pertama dibawa sama pemborongnya itu kerjaannya lelet banget. Jadi aku ganti lagi tukang di bulan kedua. Bener-bener bikin aku kesel, nggak sesuai perjanjian. Dia bilang sama aku di sini rumahnya bakal selesai dengan jangka waktu 1 bulan. Ternyata pas udah 1 bulan itu pengerjaannya baru 60%. Meleset, guys. Makanya di sini aku tuh kesel banget. Jadi di sini aku tuh saran buat kalian, jangan sampai kalian itu rugi sampai puluhan juta gara-gara kita itu salah ambil prediksi. Kesalahan eksternal seperti lambatnya tukang pemborong yang kerja itu juga bisa menyebabkan kerugian besar banget buat kita, bahkan sampai puluhan juta loh, guys. Bukan cuma 1 juta 2 juta, itu duit, guys, bukan daun yang dikumpulin dipetik dari pohonnya. Jadi pastiin banget kalau kalian mau ngambil tukang pemborong itu yang tukangnya berkualitas, jangan tukang abal-abal ya, guys. Kalau sampai kalian salah alamat, kalian pasti bakal rugi sampai puluhan juta. Nah, di sini ada faktor kedua juga yang bikin kita rugi ketika kita sedang
bangun itu adalah kesalahan prediksi saat kita mengira-ngira harga material. Namanya di sini juga aku baru perdana bangun rumah dengan ukuran sebesar ini guys, gak nyangka aja ya makanya itu prediksinya salah ya, maklum lah ya. Karena itu aku itu udah punya firasat buruk tentang nggak mungkin sampai 200 juta, makanya itu aku harus sedia dana darurat alias dana nganggur, nggak boleh dipakai buat apa-apa, khusus buat dana nanti nambah-nambahin modal bangun ini seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika sedang proses pembangunan. Harapanku di rumah baruku ini nanti semoga rezekinya makin lancar, ibadahnya makin baik, dan aku tuh di sini benar-benar punya rumah buat pulang, rumah yang paling nyaman aku tempatin. Bukan sekedar bangunan biasa, tapi bangunan yang berisikan saling pengertian, saling mencintai, saling kasih sayang. Pokoknya benar-benar rumah ya. Segitu aja dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Bye bye.